Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut akan mempraktekkan modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual coaching. Saya, Esti Lestari, berperan sebagai observer dan Ibu Irma Fauziah berperan sebagai coach dan Bapak Dadan Hermawan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ilma, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Ibu. Baik ya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Nah, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu, boleh ya Bu Ilma ya? Boleh. Baik. Pada proses coaching ini, saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan coaching itu Pak Dadan sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta apakah pertanyaan Ibu sudah berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching, dan juga saya akan melihat respon dan jawaban dari coaching apakah sudah selaras dengan pertanyaan yang Bu Ilma ajukan ya. Selain itu juga harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Oke Bu Ilma, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan, boleh Bu ya? Boleh ya. Yang pertama, Ibu ingin saya bantu untuk membantu mengembangkan potensi yang mana? Yang ingin saya dibantu itu kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching, kemudian yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Oke, jadi Ibu Ilma ingin menggali potensi dari Ibu Ilma sendiri sebagai coaching ya Bu ya, dan menemukan solusi dari permasalahan gitu ya. Oke, yang kedua yaitu bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin diobservasi di bagian potensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Oke, jadi yang dinilai yang saya amati yaitu tentang kompetensi Ibu sebagai coach ya Bu ya. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Mungkin untuk dikembangkan itu untuk grup penilaian ya Bu ya. Dari kegiatan coaching menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu adalah tujuan, identifikasi masalah, kemudian pesan aksi, dan juga tanggung jawab. Dari sana yang akan jadi penilaian di mana proses coaching kehadiran penuh, ide kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke, jadi yang dikembangkan itu sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya, alur tirta dan juga prinsip coaching gitu ya. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan saat ini? Harapan saya dengan adanya observasi ini, keterampilan saya dalam melakukan coaching meningkat dan membantu coaching mencari solusi terbaik atas masalah sendiri yang coaching ceritakan. Oke, jadi memaksimalkan kompetensi Ibu sebagai coach untuk membantu coaching menemukan solusi yang diharapkan gitu ya. Oke, baik, itu cukup pertanyaan dari saya. Sekarang kan silakan Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Dadan Ibu ya, dengan sebaik-baiknya, dan semoga apa yang diharapkan oleh Pak Dadan bisa terpenuhi terlaksana ya, dapat jawabannya Ibu ya. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam Bu Ilma. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Baik. Pak Dadan, hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Bu. Pak Dadan, di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki, bagaimana yang menurut Bapak perlu dikembangkan dan ditingkatkan? Saya ingin mengembangkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang tentunya berbeda-beda. Ya, kebutuhan belajar kayak belajar. Kira-kira indikator apa yang memenuhi pembelajaran murid yang berbeda-beda tersebut? Indikatornya, semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajarnya masing-masing. Oke. Kalau diskalakan ya dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira Bapak
di angka berapa ya pada saat ini? Mungkin karena masih rendah Bu ya, sekitaran angka 6 ya Bu. Di angka 6 ya. Oh, seperti apa itu angka 6-nya? Bisa dijelaskan? Di angka 6, karena saat ini kan proses saya baru mengakomodir 3 tahapan ya, ada sedang, kemudian mudah, sedang, dan sulit. Tetapi saya belum bisa mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan murid-murid saya. Oke, baik. Dari ketiga tingkatan pemahaman, mudah, sedang, sulit, Bapak mungkin kurangnya dari kecepatan belajar murid ya. Kira-kira ya, minggu ini yang akan dikembangkan dari kecepatan belajar murid itu Bapak di angka berapa? Mungkin untuk minggu ini saya coba atau saya rencanakan ingin di angka 8 lah kurang lebih. Angka 8 ya. Seperti apa itu Pak? Di antaranya saya akan menyiapkan proses belajar yang mengakomodir berbagai gaya dari kebutuhan murid-murid saya. Oke, untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid, kira-kira Bapak apa saja yang sudah dilakukan? Di antaranya saya akan menyiapkan modul ya, kemudian membagikan e-book, menayangkan slide PowerPoint atau video pembelajaran, dan juga akan membuat LKPD untuk memenuhi kebutuhan murid saya dengan gaya belajar inisiatif. Ya, alhamdulillah baik ya Pak ya. Kira-kira ya Pak, untuk rencana ke depannya seperti apa? Rencananya pertama saya sebelum mengelompokkan murid ya, saya akan menyampaikan dulu berbagai media pembelajaran itu ya, yang membagi dengan cara membagikan modul ya, kemudian setelah itu akan menjelaskan PowerPoint dalam bentuk slide, kemudian saya juga akan menyampaikan LKPD ya, untuk menjelaskan bagaimana caranya melaksanakan praktik seperti itu. Dari modul LKPD bahan praktik rencana Bapak yang sangat luar biasa, semoga lancar. Nah Pak, untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Tentu saja saya berkomitmen untuk konsisten ya, konsisten menyampaikan apa yang sudah saya rencanakan di setiap pembelajaran. Ya, saya setuju ya Pak, konsisten. Kira-kira kapan dilakukannya itu? Mungkin minggu inilah atau secepatnya akan saya laksanakan. Oke, alhamdulillah Pak ya, percakapan yang didapat hari ini. Alhamdulillah, percakapan yang sangat luar biasa ya. Baik Bapak, dari modul rencana LKPD, bahan praktik yang tadi Bapak ceritakan ya, sangat luar biasa sekali. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya tentunya akan konsisten menerapkan pembelajaran saya dengan metode yang tadi ya, seperti menyiapkan LKPD ya, menyampaikan e-book atau modul atau menayangkan PPT. Saya akan selalu melaksanakan hal tersebut dengan cara konsisten. Ya, konsisten saya setuju sekali ya Pak. Kira-kira konsisten itu dimulai dari kapan ya? Ya, kurang lebih saya akan melaksanakannya di minggu ini lah secepatnya. Ya, alhamdulillah, semoga lancar ya Pak ya komitmennya. Kemudian Pak, percakapan yang didapat hari ini apa? Alhamdulillah, percakapan yang sangat luar biasa ya. Saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri. Di antaranya saya bisa mengakomodir atau menemukan cara bagaimana caranya mengakomodir gaya belajar siswa-siswa saya yang berbeda-beda. Iya. Rasanya sekarang gimana setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah lebih plong ya, atau senang lah bisa menemukan solusi lah. Ya, terima kasih Pak ya sudah berbincang-bincang dengan saya. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi. Amin, sama-sama Bu Irma. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bu Irma, akhirnya Bu Irma sudah melaksanakan coaching ya hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Perasaan saya setelah coaching alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi pertanyaan Ibu ya. Oke, yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri
performa ibu dalam kompetensi tadi? Performa yang saya tadi rasakan, saya rasa sudah baik ya Bu ya. Karena saya sudah memunculkan kompetensi coaching, sudah menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mampu memberdayakan coaching. Oke, jadi ibu sudah sesuai dengan rubrik penilaian ya menurut ibu ya. Apa yang membuat ibu menilai seperti itu? Karena pada saat coaching, saya mendengarkan baik apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian sehingga saya menangkap kata kunci yang berbobot. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah melakukan prinsip sebagai coaching Ibu ya. Namun boleh saya sampaikan apa yang saya sudah amati Bu ya? Silakan. Saya mengamati tadi pada saat coaching ya menyampaikan masalah, Bapak melakukan penyampaian pertanyaan yang terbuka, ya. Jadi sesuai pertanyaannya sesuai dengan kata kunci yang coaching berikan. Lalu dan itu semua sudah menjadi standar sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Mendengar pengamatan dari saya bagaimana Ibu? Alhamdulillah Bu, sangat senang ya mendengar, karena saya sudah beberapa keterampilan yang mulai nampak dalam peran saya sebagai coach. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Namun dari itu semua saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari Ibu ya Bu ya. Misalnya saat menggali informasi dari coaching, terus saya amati juga saat Ibu melakukan identifikasi masalah yang sebetulnya bisa merujuk ke standar coaching ya Bu ya. Diharapkan coaching itu bisa menemukan ide-ide baru atau cara yang baru untuk mengatasi permasalahan. Seperti itu ya Bu. Gimana menurut Ibu? Terima kasih Bu masukannya. Mungkin kan saya mendorong coaching untuk menemukan ide baru dan memberikan pertanyaan. Oke, baik Ibu Ilma, dari diskusi kita kali ini apa yang sudah terbayang yang Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu sebagai coach? Mungkin yang kedepannya untuk meningkatkan coach, berlatih mencari literatur wawasan coach untuk menjadi coach yang lebih aktif dan profesional. Oke, jadi Ibu sering berlatih ya menjadi coach, yang profesional. Kira-kira kapan tuh Ibu mulainya di mana dan dengan siapa? Saya akan mulai waktu secepatnya mungkin ya, seperti di rumah, di sekolah, mungkin juga dengan dibantu dengan kepala sekolah atau juga dengan rekan sejawat. Oke, begitu ya Bu Ilma. Jadi mudah-mudahan kompetensi dan potensi yang Ibu Ilma punya tentang coaching bisa meningkatnya dengan latihan, dengan terus mencari referensi tentang ilmu coaching ya Bu ya. Nah, sebagai penutup Ibu ya, hasil dari pengamatan ini sudah saya tuangkan dalam pembahasan supervisi ya Bu ya, nanti Ibu bisa lihat sendiri. Dan kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Yang saya dapatkan banyak ya Bu ya, dari pengalaman menjadi coach. Ya. Saya juga mendapatkan ilmu dalam melaksanakan coaching, juga pengamatan ini akan menjadi bahan untuk meningkatkan skill saya untuk meng-coach seorang coaching gitu. Oke, terima kasih Bu Ilma sudah berbincang-bincang dengan saya. Saya tidak sabar mendengar latihan coaching Ibu Ilma selanjutnya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dari kesempatan. Terima kasih Ibu Ilma atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut. Video kali ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching yang insya Allah akan dilaksanakan saya sendiri Dadan Hermawan sebagai observer dan rekan saya Ibu Hesti Lestari sebagai coach, kemudian Ibu Ilma Fauzia sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berarti ya kita akan melaksanakan praktek coaching. Ya. Namun sebelumnya saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan, Bu ya. Nah, kira-kira Ibu ingin saya membantu kompetensi yang mana, Bu?
Kompetensi yang ingin Bapak bantu adalah mungkin lebih ke keterampilan menggali potensi diri dari saya ya Pak ya, sebagai coach, dan Bu Ilma nanti sebagai coachee yang bisa menemukan solusi dari Bu Ilma atas permasalahannya. Iya. Nanti Ibu ingin bagian mana nih yang nanti Ibu ingin saya amati? Oke, yang ingin diamati yaitu tentunya kompetensi keterampilan saya sebagai coaching yang menjadi pendengar yang aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang coachee berikan, dan juga mampu memberdayakan ide atau gagasan dari coachee. Iya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, penilaian ini sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya, yaitu diantaranya menggunakan alutirta yang di dalamnya ada tujuan, identifikasi, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu juga ada yang disebut dengan prinsip coaching ya Pak ya. Prinsip coaching yaitu adanya kehadiran penuh, ide kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Selanjutnya, apa nih harapan Bu Esti dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapannya kemampuan potensi saya sebagai coach dapat meningkat ya Pak ya, dengan mencarikan solusi atau ide baru untuk coachee tentang permasalahannya. Iya. Mungkin pertanyaannya dicukupkan dulu Bu ya. Selanjutnya silahkan Ibu melakukan praktek coachingnya dengan baik. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum Bu Esti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ilma, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Bu Ilma sendiri? Kabar saya sedikit kurang baik Bu. Saya ingin bercerita, apakah Ibu ada waktu? Boleh Bu, silakan mau cerita apa ya? Begini Bu Esti, minggu kemarin di sekolah saya sedang ada kompetisi akademik oleh kepala sekolah saya. Hari itu saya tidak tahu dan belum mempersiapkannya. Saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya, sehingga murid di tempat saya belajar kurang antusias mengikuti pembelajaran saya. Jadi Bu Ilma ini ada permasalahan tentang supervisi akademik yang Ibu laksanakan ya oleh kepala sekolah. Nah, dari percakapan kita kali ini apa yang Bu Ilma harapkan? Harapan saya dapat membantu solusi dan permasalahan murid yang kurang antusias pembelajaran. Oke, jadi bisa membantu solusi ya dari permasalahan Bu Ilma itu. Kalau boleh tahu teguran yang seperti apa dari kepala sekolah itu? Iya Bu, minggu kemarin saya tuh ada supervisi ya Bu ya, karena saya memberikan proses pembelajaran dengan monoton. Murid saya tidak antusias untuk belajar dengan saya. Murid ketika sedang belajar ada yang izin, ada juga yang tertidur. Kemudian karena itu kepala sekolah menegur saya, bahkan menegurnya di depan murid saya. Nah, karena mungkin RPP yang saya buat model pembelajarannya tidak sesuai dengan yang saya praktikan, karena kemarin saya dadakan gitu. Oke, jadi proses pembelajaran Ibu itu lebih monoton ya, hingga kefokusan anak-anak itu buyar gitu ya. Jadi anak-anak ada yang keluar masuk, ada yang tidur ya, jadi RPP-nya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ilma. Kurang persiapan ya Bu ya. Kalau begitu kira-kira Bu Ilma harus seperti apa dalam membuat murid-murid lebih antusias dalam belajar? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, dan yang seperti biasa saya lakukan. Jadi sepakat Ibu ya, kalau anak-anak itu harus belajar dengan menyenangkan ya, tidak tidak harus monoton ya Bu ya. Nah, lalu strategi yang seperti apa gitu yang Ibu Ilma akan lakukan agar metode pelajarannya tidak monoton? Menurut saya Bu ya, seharusnya saya memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan memberikan media yang baik seperti video pembelajaran, ice breaking, agar pembelajaran menjadi hidup dan murid bisa belajar dengan saya senang, supaya tidak ada izin keluar masuk. Oke, jadi Bu Ilma, menurut Bu Ilma itu metode yang baik itu ya menggunakan video pembelajaran, melakukan ice breaking di kelas agar suasananya lebih menyenangkan dan berpihak pada murid ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan RPP yang Ibu buat? Kalau untuk RPP mungkin saya akan sesuaikan ya Bu dengan apa yang akan saya praktikkan nanti di kelas. Jadi harus sesuai ya.
apa yang kita tulis dalam RPP harus dipraktekkan di kelas ya Bu ya. Ya, saya setuju. Kalau boleh tahu, kemarin Ibu ditegur sama kepala sekolah itu mengenai RPP yang segi yang mananya gitu? Ya Bu, karena kemarin saya itu dadakan Bu ya, jadi saya tidak tahu saya akan disupervisi. Di dalam RPP tersebut saya itu RPP-nya itu melakukan praktikum. Karena saya dadakan, saya tidak membawa alat bahan yang akan saya praktikkan gitu, sehingga saya mengganti pembelajaran dengan metode ceramah. Nah dari situlah anak-anak itu memonoton sekali ya, tidak sesuai dengan RPP, sehingga bapak kepala sekolah memberi teguran kepada saya. Jadi Bu Ilma itu kurang persiapan ya Bu ya, kurang persiapan dalam praktek sesuai RPP, jadi beralih ke ceramah gitu ya Bu ya. Lalu sekarang sebaiknya Ibu Ilma yang harus dipersiapkan di kelas itu apa? Agar lebih agar lebih sesuai dengan itu RPP yang Ibu buat gitu ya, harus dipersiapkan itu seperti apa? Jadi saya akan membuat RPP sebelum proses pembelajaran sekolah, sehingga ketika saya akan disupervisi oleh kepala sekolah saya sudah siap karena sudah memiliki RPP yang akan dipraktikkan di dalam kelas saya. Oke, saya setuju dengan Bu Ilma ya. Jadi sebelum masuk kelas kita harus membuat dulu RPP, rencana pembelajaran yang harus kita lakukan. Nah sekarang rencana Bu Ilma dari masalah ini apa? Rencana saya mungkin Bu ya, karena kemarin kurang persiapan, saya akan menyiapkan RPP setiap pembelajaran dilaksanakan agar setiap ada supervisi saya sudah siap gitu ya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, dalam rencana pembelajaran tersebut saya akan membuat rencana seperti media dan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga metode tersebut agar dapat menyenangkan murid gitu ya, sehingga motivasinya tergali dan anak-anak itu kan senang belajar dengan saya, tidak akan lagi izin keluar masuk, ada yang tidur dan lain-lain. Mungkin mereka akan senang dan betah belajar dengan saya. Oke, saya setuju dengan Ibu ya. Jadi harus dipersiapkan sedetail mungkin agar proses pembelajaran bisa berpihak pada murid dan menyenangkan. Ya. Lalu komitmen Ibu seperti apa untuk ke depan? Mungkin untuk komitmen ya, saya akan komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran. Setiap pembelajaran dengan menyenangkan, menggunakan sumber dari media untuk mengeksplorasi materi setiap pembelajaran, sehingga murid akan senang selalu dengan pembelajaran saya. Murid akan lebih betah di kelas, murid akan lebih nyaman belajar di kelas, karena icebreaking yang akan saya berikan itu akan bervariasi dan terupdate melihat dari sumber YouTube. Dengan begitu murid tidak akan ini icebreakingnya seperti tidak itu terus ya, gitu ya. Iya. Jadi kalau terupdate akan lebih senang gitu ya. Lagi banyak referensi ya Bu ya. Nah, iya. Keren sekali itu Bu, bagus ya. Jadi kita juga harus belajar bagaimana proses pembelajaran itu bisa hidup ya Bu ya, tidak monoton seperti itu. Keren sekali Bu, saya mendukung gitu ya. Nah mudah-mudahan rencana Ibu dan komitmen itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan kita hari ini? Perasaan saya sangat senang sekali ya, sudah lega, sudah terselesaikan masalah yang saya hadapi. Jadi Ibu sudah lega ya, sudah menemukan ide baru agar pembelajaran Ibu tidak monoton dan anak-anak lebih termotivasi dalam belajar ya Bu ya. Nah berhubung saya ada jadwal Bu ya, jadi tidak bisa berlama-lama kita berbincang-bincang. Nanti lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dengan cerita-cerita Ibu Ilma yang lain-lain yang lebih menarik ya. Saya tunggu cerita Ibu Ilma selanjutnya. Ya, terima kasih ya Bu Esti. Ya, Sekarang sama-sama. saya sudah merasa lebih terselesaikan masalah saya. Semoga nanti Ibu juga dapat berbagi cerita dengan saya ya. Baik, terima kasih Bu Ilma. Baik, Bu Esti, ya, alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan ya. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu sendiri menilai performa dalam kompetensi tadi? Bagaimana saya menilai tentang performa saya, yaitu saya bisa memunculkan kompetensi coaching saya ya, sudah menjadi pendengar yang aktif, terus bisa mengajukan pertanyaan yang berobat sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching, dan mampu juga memberdayakan coaching. Iya. Apa nih yang Ibu merasa melakukan penilaian seperti itu?
Oke, apa yang merasa saya seperti itu ya Pak ya, karena saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Tadi kan saya juga ikut mengamati ya, ikut di sini ya. Saya juga mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi Bu ya. Saya mengamati tadi pada saat proses Koci menyampaikan masalah Bu ya. Menyampaikan pernyataan terbuka, kemudian Koci juga menyampaikan seperti itu sebetulnya sudah sesuai ya dari standar yang kita rujuk Bu ya. Nah, bagaimana Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah, penilaian Bapak membuat saya lega ya, senang meskipun tidak maksimal, tapi Bapak sudah memberikan kepercayaan saya memperlihatkan ke yang saya miliki. Oke, tapi tentunya saya juga melihat hal-hal yang perlu dikembangkan ya. Misalnya pada saat menggali informasi dari Koci ya, melakukan identifikasi masalah yang sebetulnya kalau misalkan merujuk ke standar idealnya seharusnya menuntun Koci untuk menemukan ide-ide baru Bu ya, seperti itu. Atau misalkan menggali informasi untuk mencari tantangan yang dihadapi Koci ya. Nah, bagaimana pendapat ini? Menurut saya, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih meningkatkan potensi saya, kemampuan saya sebagai coach, ya, lebih profesional lagi gitu. Oke. Nah, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa ini lagi? Kedepannya tentu saya seperti tadi meningkatkan kompetensi saya sebagai coach dan juga terus berlatih, berkomunikasi, memberdayakan ilmu saya gitu ya, mencari literatur wawasan coach untuk menjadi coach yang profesional. Iya. Nah, kira-kira kapan akan mulainya? Kapan mulainya dengan segera ya Pak ya, insya Allah saya akan mencobanya dalam waktu dekat ini. Misalkan kalau di sekolah bisa kepada rekan sejawat atau pada murid atau di rumah juga bisa ya. Nah, Bu Esti, hasil pengamatan ini saya sudah tuangkan ya ke dalam formulir supervisi ini dengan hasilnya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, sebagai penutup, apa nih yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita kali ini? Yang saya dapatkan kali ini yaitu pengalaman yang sangat luar biasa ya Pak ya, karena saya di sini berperan sebagai coach, jadi menantang saya untuk lebih mempunyai prinsip akan coaching yang mendengarkan aktif, kehadiran penuh gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan latihan coaching seperti ini bisa meningkatkan kemampuan saya untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai coach gitu Pak. Oke, baik. Bu Esti, sepertinya waktunya sudah hampir selesai ya. Bu Esti, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau bisa sharing lagi di lain kesempatan. Siap. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Iya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 9. Kegiatan hari ini kita akan melakukan coaching, di mana saya sendiri Luma Fauzia sebagai observer, kemudian ada Pak Dadan sebagai coach, dan juga ada Bu Esti sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Esti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak Dadan, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Dadan? Alhamdulillah juga alhamdulillah dalam keadaan baik. Selanjutnya kira-kira apa nih? Ada sesuatu atau ada yang mau dibicarakan kah? Silakan. Baik Pak Dadan, sebenarnya saya ingin bercerita ya dengan Pak Dadan. Mungkin Bapak bisa meluangkan waktu sedikit ya dengan saya berbincang. Begini Pak ya, kan dari tahun ke tahun ya Pak ya, kurikulum terus berganti gitu ya, dari zaman ke zaman. Tapi yang saya rasa gitu ya, yang saya lihat masih saja proses pembelajaran yang ada terutama di sekolah saya gitu ya, masih berpusat pada guru, teacher center gitu ya, hanya berbasis konvensional, satu arah dan ceramah gitu ya Pak ya. Padahal kan perkembangan saat ini gitu serba IT gitu ya Pak. Jadi
paradigma perubahan itu belum berubah seperti itu Pak. Berarti memang masalahnya ada di guru-guru ya, berarti Iya, ya. betul. Di sekolah ibu masih banyak yang menggunakan istilahnya teacher center, Betul. dan yang metode yang digunakan juga masih menggunakan metode ceramah seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita sekarang ini apa yang ibu harapkan untuk ke depan? Baik, yang saya harapkan dari percakapan ini yaitu saya mendapatkan ide baru ya Bu, ya Pak ya, paradigma baru, perubahan cara berpikir tentang strategi dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif atau berpusat pada murid. Jadi pada intinya ingin melakukan perubahan ya, gitu. Betul Pak. Nah, kira-kira bentuk perubahannya seperti apa Bu? Misalnya dengan menggunakan metode strategi yang lebih bervariatif gitu Pak. Jadi anak-anak itu tidak bosan di kelas, termotivasi dalam belajar, juga menyenangkan gitu. Jadi tidak hanya fokus ceramah saja gitu Mas. Ya. Menurut Ibu kira-kira strategi apa nih yang Ibu lakukan agar proses pembelajaran itu berpihak pada murid? Oke, yang lebih itu tadi Pak. Jadi yang lebih bervariatif gitu, yang beraneka ragam gitu. Jadi jangan monoton. Jangan hanya fokus sama satu metode saja. Oh gitu ya, lebih variatif ya, menyenangkan ya. Kemudian strategi dan media apa yang Ibu gunakan untuk proses pembelajaran yang agar lebih variatif dan menyenangkan tersebut, dan tentunya berpihak pada murid? Misalkan ada fasilitas sekolah yang Ibu bisa gunakan mungkin? Oke, fasilitas di sekolah ya yang bisa digunakan, misalnya boleh tuh Pak, saya kan di sekolah ada proyektor ya Pak ya. Saya bisa gunakan proyektor itu untuk menampilkan tayangan slide PPT atau juga menampilkan video pembelajaran mungkin ya, yang membuat anak lebih tertarik, lebih antusias dalam belajar gitu, baik itu tentang daya belajar audio, visual atau kinestetiknya gitu. Jadi sesuatu tidak merasa bosan atau jenuh gitu di kelas. Iya. Bagus sekali itu ya Bu ya. Jadi guru-guru juga bisa menggunakan proyektor ya, dengan tampilan PowerPoint dan memutar video pembelajaran ya. Itu tidak harus dengan ceramah ya, seperti itu ya. Itu bagus Bu. Nah, dari pemaparan Ibu tadi ya, dengan guru-guru bisa menggunakan media yang bervariatif, itu adalah gambaran sekolah yang ideal ya Bu ya. Mungkin kalau digambarkan kira-kira nih dalam skala 1 sampai 10, pencapaiannya dinilai dari angka berapa Bu? Kalau menurut saya keadaan sekolah saat ini mungkin ada di posisi nomor 6. Nomor 6 ya. Karena menurut saya gitu ya, di sekolah saya tuh masih banyak seniornya ya Pak ya. Jadi mereka itu lebih tetap mau berada di zona nyaman mereka gitu ya, tidak mau ribet gitu dengan segala media yang harus dikerjakan atau dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi di angka 6 ya. Iya, di angka 6. Kira-kira untuk kedepannya ingin dinaikkan ke nilai berapa Bu? Dinaikkan, kalau saya pikir ya, kalau dinaikkan mungkin ke angka 8 ya Pak ya. Karena untuk proses yang menuju ideal itu bukan sulit ya, mungkin butuh proses yang lama gitu, yang sangat panjang. Nah, kira-kira untuk mencapai angka 8, nilai 8 tersebut, apa nih yang Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan? Usaha yang dilakukan untuk mencapai angka nilai 8 itu mungkin saya akan mencoba untuk monitoring pendampingan individu, lebih ke sharing dengan mereka sejawat beberapa tentang cara atau metode pembelajaran yang lebih variatif, terus memberikan pemahaman di sharing itu di jam-jam kosong atau di sela-sela waktu istirahat gitu. Iya, sharing ya. Selain sharing mungkin apalagi yang bisa dilakukan? Selain sharingnya dengan rekan sejawat, mungkin saya bisa koordinasi dulu terlebih dahulu dengan bapak kepala sekolah atau mungkin dengan wakasek kurikulum gitu ya, untuk berkolaborasi, berdiskusi intern di sekolah atau dengan IHT gitu ya, memberikan pemahaman tentang media pembelajaran yang lebih bervariatif, yang lebih lebih menyenangkan, lebih berpusat kepada murid agar anak-anak itu lebih motivasinya tuh muncul gitu, tidak jenuh di kelas gitu. Iya, bagus tuh. Nah, dari usaha atau langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi ya,
kira-kira yang Ibu paling nyaman untuk dilakukan dalam waktu dekat apa dulu? Yang lebih nyaman dalam waktu dekat ini saya rasa lebih ke sharing ya Pak ya. Sharing ya. Ya, lebih ke sharing karena kan kalau sharing itu fleksibel ya Pak ya waktunya Iya. gitu. Informal, jadi tidak harus formal karena kalau ke kalau diskusi antara atau IHT itu membutuhkan proses yang lama dari mulai perencanaan, anggaran ataupun sumber dan kompeten. Nah, jadi kalau misalkan sharing bisa dilakukan dalam waktu dekat, kira-kira untuk dukungannya kira-kira siapa dulu? Kalau saya lebih ke saya bisa minta bantuan kolaborasi misalkan sama operator sekolah ya Pak ya. Dia kan paham dengan IT ya Pak ya, tentang fasilitas sekolah, tentang IT gitu ya namanya kalau Pak Komar. Terus ada juga ibu yang sudah paham dengan IT, ada Bu Alfi, ada juga Ibu Rena, itu semua guru-guru yang sudah paham tentang IT. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan beliau. Iya. Jadi mungkin yang lebih dekat usaha yang dilakukannya berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu ya. Rekan sejawat yang paham IT juga. Bagus, itu bagus Bu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan atau memantapkan lagi kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu ya. Nah, kira-kira rencana kedepannya seperti apa nih? Rencana kedepannya insya Allah ya Pak ya, saya tuh ingin memberikan bukan contoh ya, ide baru kepada guru-guru yang ada di zona nyaman gitu ya, untuk bisa melakukan praktek baik dengan membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif, tidak monoton, tidak ceramah saja, bisa dengan games, dengan yang tadi melalui proyektor, dengan slide PPT atau video pembelajaran. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut, kira-kira komitmen Ibu seperti apa dan siapa yang Ibu butuhkan untuk mendukungnya, atau siapa yang bisa memberikan dukungan? Komitmennya ya Pak ya, untuk komitmen saya berusaha untuk konsisten dengan apa yang saya sudah lakukan, apa yang sudah saya rencanakan tadi ya Pak ya, membuat media pembelajaran lebih variatif, diusahakan media tersebut berpusat pada murid dengan disesuaikan dengan zaman sekarang di mana anak-anak lebih nyaman di zona mana gitu. Jadi jangan hanya teacher center saja. Terus pendukung bagi saya yaitu terutama kepala sekolahnya sebagai pendukung utama, dan juga guru-guru rekan sejawat yang paham IT tersebut, dan mudah-mudahan bisa membuat teman-teman rekan sejawat yang lain juga ikut termotivasi untuk membuat media pembelajaran yang lebih berkualitas. Mudah-mudahan usaha yang Ibu lakukan sesuai dengan yang diharapkan Bu ya. Iya. Nah, Bu Esti, dari percakapan ini nih, apa yang sudah Ibu rasakan dan dapatkan kira-kira? Yang saya rasakan dapatkan dari perbincangan kali ini, alhamdulillah Bapak ya, saya jadi bisa berpikir terbuka gitu tentang ide-ide yang harus saya lakukan agar media pembelajaran di sekolah saya khususnya gitu lebih bervariatif, tidak monoton, tidak jenuh, tidak membuat anak-anak bosan di kelas gitu, seperti itu. Alhamdulillah kalau gitu Bu ya. Saya melihat Ibu sudah mempunyai ide baru ya. Sudah ada solusi atas permasalahannya. Alhamdulillah Bu ya kalau begitu. Nah, karena kita waktunya cuma sebentar ya, saya rasa percakapan ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Saya tidak sabar menunggu cerita-cerita selanjutnya dari Ibu. Semoga ya rencana itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu menjadi pendengar yang baik untuk cerita saya kali ini Bapak ya. Nanti jangan bosan-bosan mendengar cerita dari saya Pak. Iya Bapak. Terima kasih kalau gitu ya Bu Esti. Saya juga senang dengan coaching kita kali ini. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.